Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayaknya kurang semangat. Sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat pagi kita pada hari ini. Apa ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Semuanya hadir? Alhamdulillah, berarti kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang kita sangat cintai. Nah, untuk hari ini kita seperti biasa yaitu pelajaran agama Islam. Silakan anak-anak keluarkan bukunya. Hari ini pelajaran kita yaitu tentang sholat duha. Ya. Tentang apa? Sholat duha. Ini kalian bisa lihat di sini. Sebelum Ibu jelaskan selanjutnya, di sini Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang sholat duhanya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian apa itu tentang sholat duha. Nanti Ibu akan jelaskan. Yang kedua, menentukan waktu pelaksanaan sholat duha, menjelaskan tata cara dan jumlah rakaat sholat duha, menyebutkan keutamaan dan hikmah melaksanakan sholat duha, mempraktekkan sholat duha dengan bacaan dan gerakan yang benar, dan menentukan sikap disiplin, ikhlas dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, paham semuanya? Paham. Itu akan dijelaskan satu persatu dari tujuan pembelajaran tentang sholat duha hari ini. Yang pertama, definisi sholat duha ya. Sholat duha ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu pagi hingga menjelang siang. Bagaimana, sudah pernah kita melaksanakan sholat duha anak sebelumnya? Itu pelajaran tentang sholat duha itu dari kelas 4 ya. Dari kelas 4 kita sudah mempelajari tentang sholat duha. Dan kapan pelaksanaannya itu kita laksanakan. Nah, sholat duha ini, duha itu artinya pagi. Apa artinya? Pagi. Nah, sholat duha ini kita laksanakan pada pagi hari, di mana sejengkal matahari timbul itu sudah kita boleh laksanakan sholat duha. Sampai sebelum datangnya waktu zuhur. Ya. Sholat duha ini juga ada berapa rakaat? Oh, ada 12 rakaat. Ya. Tetapi boleh kita kerjakan, sanggup kita 2 rakaat? Boleh. 4 rakaat? Boleh. 6 boleh. 8 boleh. Paling banyak ada 12. Kita laksanakan sholat duha tersebut. Nah, sholat duha ini dilaksanakan boleh sendiri, boleh berjamaah. Ya. Tetapi ya, alangkah baiknya kalau sholat duha itu kita kerjakan sendiri. Ya. Kenapa? Karena permintaan kita berbeda-beda ya. Sholat duha itu ya. Terus juga sholat duha ini kalau berjamaah itu biasanya di sekolah kan, untuk belajar ya, biasanya kan seperti ini. Misalnya nanti kita akan praktekkan bagaimana cara sholat duha. Untuk belajar mungkin cara membacanya kalian belum bisa, yaitu ya, makanya kita belajar berjamaah. Tetapi kalau seharusnya bagusnya kita sholat duha itu adalah sendiri. Itu yang pertama, pada pagi hari itu. Yang kedua, ini
daripada sholat duha, yaitu mengganti sedekah, mendapatkan istana surga, jaminan kecukupan rezeki. Makanya kalau orang melaksanakan sholat duha itu biasanya ya, apa yang kita minta nih waktu sholat duha, rezekinya mengalir. Makanya kita jangan sungkan-sungkan untuk melaksanakan sholat duha, karena itu sangat bagus untuk kita, untuk meminta rezeki, meminta kepada Allah, ya bukan hanya pada sholat duha saja sih sebenarnya ya, sholat pagi-pagi juga seperti itu. Tetapi keutamaan yang terjadi pada sholat duha ini yaitu menggantikan sedekah, dan juga yang kedua mendapatkan istana surga, jaminan kecukupan rezeki. Itu keutamaan daripada kita melaksanakan sholat duha. Selanjutnya yaitu niatnya. Nah, ini niat sholat duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya melaksanakan sholat duha 2 rakaat karena Allah. Yaitu tadi sholat duhanya boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 6, 8, 10 dan paling banyak 12 ya. Tetapi setiap 2 rakaat kita tutup dengan salam ya. Tuh. Selanjutnya bagaimana cara melaksanakan sholat duha tersebut. Ini ada kawannya yang mau bisa mempraktekkan sholat duha? Tunjuk tangan ya. Oke, silakan anak-anak yang lain praktek mendengarkan kawan kalian akan mempraktekkan cara sholat duha yang baik ya. Ini ada Arkan dengan Mahat Dirga yang akan mempraktekkan cara sholat duha yang baik dan yang benar. Perhatikan caranya, agak maju ke depan sini. Nah, diperhatikan oleh kawan-kawannya ya. Sudah siap? Coba silakan. Serempak. Kuat-kuat, salim. Allahu Akbar, bagi pelan-pelan biar kawannya kedengaran. Kuat biar kawan kedengaran.
sudah itu. Nah, setelah selesai melaksanakan sholat duha tersebut, ya itu tadi kalian sudah melihat kawan atau teman kalian melaksanakan atau membaca setelah surat Al-Fatihah itu membaca surat Asy-Syamsi wa duhaha, itu ya. Nah, yang keduanya, rakaat kedua baru membaca surat Ad-Duha. Tetapi jangan jadikan alasan kita untuk melaksanakan sholat duha itu tidak bisa karena kita tidak hafal dengan surat Ad-Duhanya, dengan surat Asy-Syamsinya. Nah, boleh diganti dengan bacaan surat-surat yang lain. Salah satunya nih, pada rakaat pertama boleh kita setelah membaca surat Al-Fatihah kita membacanya dengan surat yang lain. Contohnya tadi kawan kalian yaitu membaca surat Ad-Duha pada rakaat pertama,
dan rakaat kedua dia membaca surat apa? Al-Kafirun, ya. Itu boleh. Jadi jangan jadikan alasan kita tidak bisa melaksanakan sholat duha tersebut, ya. Sudah bisa kira-kira kalian untuk nanti dipraktekkan di rumah sholat duhanya? Alhamdulillah bisa, ya. Jadi selanjutnya, nah kesimpulannya dari kegiatan tadi nih, dari praktek yang sudah kita lihat dari teman-teman kalian tadi, kita bisa menyimpulkan daripada pelaksanaan sholat duha tersebut. Nah, dari jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat dengan niat semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Kita melaksanakan sholat duha tersebut. Melalui sholat duha, seorang muslim dapat memperoleh banyak keutamaan, antara lain sebagai bentuk rasa syukur atau nikmat Allah yang kita peroleh, ampunan dosa serta dilapangkan rezekinya. Selain itu juga sholat duha ini dapat melatih kedisiplinan, keikhlasan dan ketenangan hati di dalam beribadah. Nah, itu kesimpulan yang kita ambil dari pelajaran sholat duha ini, ya. Baiklah anak-anak, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tentang surah Ad-Duha tadi, ada yang mau bertanya? Coba mewakili saja, coba. Iya. Bu, saya izin bertanya, boleh nggak kalau surat lain bukan surat Ad-Duha? Nah, itu pertanyaan yang bagus, ya. Tadi kan sudah Ibu jelaskan, apabila nih kita melaksanakan sholat duha, kita tidak hafal bacaan surah Ad-Duha dengan surah As-Samsi, boleh tidak kalau kita menggantinya dengan bacaan surah yang lain? Boleh, ya. Boleh kita ganti dengan surah Al-Ikhlas, Al-Kafirun, surat yang mana kita hafal boleh. Asal saja kita mau melaksanakan. Nah, itu yang penting kita bisa melaksanakannya. Kalau tidak hafal dengan surat As-Samsi dengan Ad-Duha, boleh diganti dengan surat yang lain. Ada yang lain? Oke, berarti semuanya sudah paham, ya, tentang materi yang Ibu jelaskan tadi. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke kuis. Nah, untuk kuis ini silakan anak-anak keluarkan HP-nya. Semuanya membawa HP? Oke. Sudah siap semuanya? Nah, go.
30 siswa. Kita ambil yang paling tertinggi di sini. Ibu lihat, yang pertama itu adalah Salma. Tepuk tangan untuk Salma. Yang kedua itu diambil oleh Dea. Tepuk tangan untuk Dea. Yang ketiga itu Faika. Tepuk tangan untuk Faika. Untuk ketiga teman kalian ini coba tampil ke depan. Di sini ibu ada hadiahnya. Maju ke depan. Yang ketiga Salma. Yang paling nomor 1, nomor 2-nya tadi Gea, nomor ketiganya adalah Faika. Nah, ini nama-nama kawan kalian yang mendapatkan nilai tertinggi ya. Nah, dari nilai tertinggi di sini ibu ada hadiah. Biar lebih semangat. Sebagai mungkin ini tidak seberapa ya, tetapi biar kalian lebih semangat. Ini Salma, Gea, Faika. Nah, lebih semangat lagi ya. Yuk, tepuk tangan untuk kawan-kawannya. Tetapi walaupun yang bertiga lebih bagus, mudah-mudahan yang kedepannya kalian juga harus seperti teman-temannya. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Nah, dari kegiatan tadi ya, semuanya sudah kita pelajari, materinya sudah ibu jelaskan dan sudah kita praktekkan, dan yang terakhir kita melaksanakan kuisnya ya. Nah, dari semuanya itu alhamdulillah anak-anak sangat antusias dan sangat senang. Semoga dengan pelajaran hari ini kedepannya kita akan lebih baik lagi. Nah, dengan selesainya itu ibu tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.